Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Pringsewu Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, and enjoy the video! Assalamualaikum, hi kiddos, how are you today? I hope you always fine, great and fantastic. Nice to meet you, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan teman-teman semua di acara spesial kita yaitu Dongeng Kita. Hari ini Mr. Rudy akan kembali menghadirkan satu buah cerita menarik dan kita akan sama-sama membaca buku tentang petualangan Banyu ke Negeri Jauh. Penulisnya adalah Kak Sri Handayaningsih dengan ilustrator adalah Kak Vincenia Aprilia. Kembali buku ini diterbitkan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh iya, buku ini diterbitkan pada tahun 2019. Kira-kira apa ya isi dari buku ini? Coba kita simak bersama apa yang ada di cover ataupun sampul dari buku Petualangan Banyu ke Negeri Jauh. Pada cover buku ini ada setitik air yang bernama Banyu. Ini dia yang bernama Banyu. Teman-teman tahu tidak? Dalam bahasa Jawa, Banyu berarti air. Nah, Banyu ini sepertinya hidup di dalam air laut ataupun di dasar laut. Karena kita bisa melihat di kanan kiri Banyu terdapat ada karang dan juga ikan-ikan kecil. Wah, sudah tidak sabar rasanya untuk bisa cepat-cepat mengetahui bagaimanakah serunya petualangan Banyu ke Negeri Jauh. Kalian sudah siap kan untuk membaca bersama dengan Mr. Rudy? Banyu akan mengunjungi teman-teman di gunung. Ya, karena Banyu sekarang tinggal di dasar laut, maka Banyu ingin sekali pergi ke gunung bertemu dengan teman-temannya. Matahari dan angin membantu Banyu pergi ke gunung. Teman-teman tahu kan, jika air terkena panas matahari, ia bisa menguap dan juga bisa berkumpul di awan. Kira-kira kalau titik-titik air sudah berkumpul di awan, ia akan menjadi apa teman-teman? Nah, supaya tidak penasaran, yuk kita baca kembali kisah petualangan Banyu. Nah, benar kan teman-teman? Banyu dan teman-teman titik air lainnya berkumpul menjadi satu di awan, dan setelah ada di awan, ia akan turun kembali ke bumi menjadi titik-titik hujan. Seperti kita bisa lihat teman-teman pada gambar ini, titik-titik air ataupun hujan ini mulai turun membasahi pemukiman penduduk. Dan tak terkecuali juga di pegunungan juga ada titik-titik air ataupun mengalami hujan. Tapi sayangnya kita bisa melihat beberapa gunung tampak sedih teman-teman. Kenapa ya? Oh, ternyata banyak sekali pohon-pohon yang ada di gunung dan juga di hutan ditebangi. Teman-teman tahu tidak siapa yang menebangi pohon-pohon tersebut? Dan apa yang akan terjadi kalau banyak pohon-pohon di hutan yang ditebang secara liar? Jadi penasaran. Kita lihat saja yuk kisah berikutnya. Oh, di manakah teman-teman? Mengapa tak ada pohon-pohon di gunung? Siapa yang telah menebangnya? Kata Banyu terheran melihat hutan dan juga gunung menjadi gundul ataupun tidak ada satupun pohon. Kasihan sekali. Banyu jadi tidak bisa bertemu dengan teman-temannya. Banyu pun menangis. Air matanya mengalir sangat deras. Nah, karena titik-titik tangisan ataupun air mata dari Banyu ini semakin banyak, akhirnya air pun semakin banyak teman-teman dan berubah menjadi banjir. Banyu menjadi banjir bandang. Apa yang menghalanginya akan diterjang. Warga terkejut. Air bah tiba-tiba datang. Air bah itu adalah air yang tiba-tiba datang dan dalam bentuk deras, sehingga ia bisa menerjang apa saja yang ada di hadapannya. Sungguh menakutkan ya teman-teman, kalau kita ataupun pemukiman tempat kita tinggal terkena banjir. Banyu terus berlari hingga ke kota.
Ia mengalir melewati sungai. Di sungai ia bertemu dengan berbagai macam sampah. Serem ya teman-teman. Seharusnya sampah dibuang kemana? Ya, betul sekali teman-teman. Sampah seharusnya dibuang di tempat sampah, tapi ini sampah malah dibuang ke air sungai. Kira-kira seperti apa ya pertemuan Banyu dan para sampah ini? Banyu bertemu banyak sampah. Sampah tampak sedih. Seharusnya tempatnya bukan di sungai. Iya, betul sekali teman-teman. Sampah harus dibuang di tempat sampah, tidak boleh dibuang ke sungai. Mengapa ya sampah tidak boleh dibuang ke sungai? Karena jika nanti sampah dibuang ke sungai, maka sampah bisa menghambat aliran air. Kalau aliran air terhambat, maka bisa menimbulkan banjir karena air sungai bisa meluap keluar. Sungai pun akhirnya meluap. Banyu membanjiri kota. Lihat teman-teman, Banyu dan juga aliran sungai mulai meluap dan juga membanjiri kota tempat para penduduk tinggal. Wah, kira-kira para penduduk bagaimana ya nasibnya? Apakah mereka selamat? Kita saksikan saja di cerita selanjutnya. Banyu takut saat melintasi perkampungan padat. Di saluran-saluran air banyak sampah menyumbat. Jalan Banyu jadi tersendat. Banyu tidak bisa lewat. Ini dia teman-teman, beberapa tumpukan sampah yang ternyata menghalangi aliran air, sehingga bisa jadi nanti sungai akan meluap karena aliran airnya terhambat. Bukan akibatnya kalau kita membuang sampah ke sungai. Beberapa waktu kemudian banjir surut, namun sampah-sampah tak ikut hanyut. Sampah berserakan kibang-kibut. Kibang-kibut ini artinya berserakan ataupun bertebaran. Serem sekali ya teman-teman kalau di tempat kita tinggal banyak sampah berserakan di mana-mana. Dan kita bisa lihat teman-teman, ternyata Banyu terjebak. Ia masuk ke dalam sebuah botol. Jangankan untuk bisa bertemu dengan teman-temannya, untuk kembali ke dasar laut saja dia pasti mengalami kesulitan. Kira-kira seperti apa ya nasib Banyu selanjutnya? Aduh, Banyu terperangkap. Sampah botol bekas membuatnya tersekat. Lihat teman-teman, Banyu sudah berusaha keras untuk keluar dari botol, tapi usahanya sia-sia. Ia tetap tidak bisa keluar. Ada yang bisa bantu Banyu nggak ya untuk keluar dari botol ini? Berminggu-minggu Banyu menggenang di botol bekas. Di tubuhnya nyamuk-nyamuk bertelur sampai puas. Jentik-jentiknya berenang dengan bebas. Lihat teman-teman, jentik nyamuk ini hidup bebas di dalam botol bersama dengan Banyu. Sepertinya akan muncul bahaya nih. Nih teman-teman, jentik-jentik nyamuk malah berpesta ria bersama dengan Banyu di dalam botol. Jentik-jentik nyamuk ini nantinya akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Kalau nyamuk dewasa ini sudah terbang, dia bisa menggigit orang ataupun penduduk dan bisa menularkan penyakit. Kira-kira penyakit apa ya yang akan ditularkan oleh nyamuk-nyamuk ini? Nyamuk-nyamuk menyerang warga. Warga terjangkit penyakit berbahaya, demam berdarah merajalela. Waduh, kasihan sekali orang-orang di sekitar kampung ini. Mereka ternyata diserang oleh nyamuk, dan nyamuk itu ternyata membawa virus sehingga menyebabkan anak-anak, orang dewasa menjadi terkena penyakit demam berdarah. Teman-teman tidak mau kan terkena penyakit demam berdarah? Oleh karena itu kita harus menjaga lingkungan kita tetap bersih. Salah satunya adalah dengan mengubur barang-barang bekas yang bisa menampung air. Hari ke hari korban terus bertambah. Semua warga menjadi gundah. Akhirnya mereka sadar telah berbuat salah. Betul sekali teman-teman. Ternyata penyakit demam berdarah ini mematikan dan juga berbahaya karena bisa membuat orang meninggal. Sedih sekali bukan?
Dan akhirnya setelah itu warga penduduk pun mulai sadar akan pentingnya untuk menjaga kebersihan. Mereka mulai untuk memilah sampah yang akan dibuang sehingga tidak ada lagi botol ataupun tempat-tempat ataupun sampah yang bisa menampung genangan air yang nantinya bisa menjadi tempat hidup dari jentik-jentik nyamuk yang akan menularkan penyakit demam berdarah. Kalian juga bisa ikuti loh cara dari penduduk desa ini untuk mencegah terjadinya penularan demam berdarah, yaitu dengan membuang sampah ataupun mengubur barang-barang bekas. Warga mulai membersihkan lingkungan. Saat itulah Banyu terbebas dari perangkap menjengkelkan. Akhirnya ada seorang anak perempuan yang mengambil botol tempat Banyu terperangkap, kemudian menuangkan Banyu ke dalam sungai. Asik! Akhirnya Banyu pun terbebas dari perangkap di dalam botol bersama jentik-jentik nyamuk. Banyu pulang ke laut dengan rasa lelah, namun hatinya senang. Ia bisa kembali ke rumah. Dan demikianlah petualangan seru Banyu ke negeri yang jauh. Dari cerita ini teman-teman, kita bisa belajar banyak hal. Yang pertama, kita tidak boleh menebang pohon secara liar karena nantinya akan muncul banjir. Kita juga tidak boleh untuk membuang sampah di sungai karena sampah ternyata bisa menghambat aliran air dan membuat sungai menjadi meluap ke pemukiman penduduk. Dan jangan lupa kita juga harus menjaga lingkungan di sekitar kita agar tidak muncul atau tidak hidup jentik-jentik nyamuk berbahaya yang bisa menyebarkan penyakit demam berdarah. Oke teman-teman, demikian cerita kita untuk hari ini. Kita akan berjumpa kembali di Dongeng Kita episode selanjutnya. Mr. Rudi pamit, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citra Bangsa School, nurturing future leader. See ya!